Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, sahabat Lautan Kisah. Pada episode sebelumnya, kita menyaksikan bagaimana Nadia memilih mempertahankan sebuah janji daripada mengejar kemewahan. Di hadapan keluarga Direktur Bank Syariah Amanah Nusantara, ia dengan lembut tetapi tegas menolak lamaran Rendy Prasetyo, meskipun masa depan yang ditawarkan tampak begitu menjanjikan. Namun seringkali, keputusan yang benar tidak selalu menghadirkan jalan yang mudah. Penolakan itu justru menjadi awal dari ujian yang jauh lebih berat. Fitnah mulai menyebar di kantor. Nama baik Nadia dipertanyakan. Arif mulai meragukan dirinya sendiri. Dan seorang ibu harus memilih antara ketenangan hati putrinya atau masa depan yang terlihat lebih menjanjikan. Mampukah cinta yang dibangun sejak masa sulit bertahan ketika dunia menawarkan kehidupan yang jauh lebih mewah? Mari kita lanjutkan kisahnya. Malam itu, rumah Nadia kembali dipenuhi keheningan. Setelah keluarga Pak Hendra berpamitan, Bu Ratna masih duduk di ruang tamu tanpa banyak bicara. Cangkir teh yang tadi disuguhkan untuk tamu masih belum sempat dibereskan. Sementara Nadia perlahan mengumpulkan piring-piring kecil ke dapur. Tidak ada satupun dari mereka yang membuka pembicaraan. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna memanggil pelan. Nadia? Iya, Bu. Duduk sebentar. Nadia kembali ke ruang tamu. Ia duduk di samping ibunya. Bu Ratna memegang tangan putrinya dengan lembut. Nak. Iya. Ibu ingin jujur. Nadia mengangguk. Tadi. Sempat terlintas di hati ibu. Apa? Andai kamu menerima keluarga itu. Ruangan kembali hening. Ibu membayangkan. Kamu tidak perlu lagi hidup susah. Tidak perlu menabung bertahun-tahun untuk menikah. Tidak perlu menghitung pengeluaran setiap bulan. Air mata mulai memenuhi mata Bu Ratna. Ibu hanya ingin kamu hidup nyaman. Nadia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Bu. Iya. Kalau ukuran bahagia hanya harta, mungkin keputusan Nadia memang salah. Tapi kalau ukuran bahagia adalah ketenangan hati, Nadia sudah menemukannya sejak Allah mempertemukan Nadia dengan Mas Arif. Bu Ratna menundukkan kepala. Ia tidak bisa membantah. Di rumah yang lain, Arif baru saja selesai salat Isya. Ia duduk sendirian di teras sambil memandangi motor tuanya. Motor itu sudah menemaninya bekerja hampir 8 tahun. Banyak kenangan yang tersimpan bersamanya. Motor itulah yang dahulu mengantar Nadia kuliah ketika hujan. Motor itu pula yang membawa mereka mencari rumah kontrakan murah saat Nadia pertama kali diterima bekerja. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Arif merasa motor tua itu seperti sedang mengejek dirinya. Kalau aku punya mobil, gumamnya pelan. Mungkin Bu Ratna tidak perlu terus menunggu. Ia menghela napas panjang. Bukan karena malu menjadi orang sederhana, tetapi karena takut. Kesederhanaannya justru menghambat masa depan perempuan yang ia cintai. Keesokan paginya, gosip yang semalam hanya diketahui segelintir orang mulai menyebar ke seluruh kantor. Aku dengar semalam keluarga direktur datang ke rumah Mbak Nadia. Serius? Iya. Katanya mau melamar. Wah. Kalau aku sih langsung terima. Siapa yang nolak anak direktur? Beberapa pegawai hanya tersenyum. Namun ada juga yang mulai menambahkan cerita yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Katanya tinggal tunggu jawaban. Katanya keluarga Nadia juga setuju. Katanya pertunangannya sama Mas Arif bakal batal. Dalam hitungan jam. Kabar yang semula hanya dugaan berubah menjadi seolah-olah sebuah kepastian. Pagi itu Arif mendapat tugas memeriksa mesin ATM di cabang tempat Nadia bekerja. Begitu memasuki ruang teknisi, ia mendengar dua petugas vendor sedang berbincang. Kasihan juga teknisi yang tunangan sama Mbak Nadia. Iya. Kalau aku jadi dia sih mundur. Saingannya anak direktur. Mereka tertawa kecil. Tidak menyadari bahwa orang yang mereka bicarakan sedang berdiri hanya beberapa langkah di belakang mereka. Arif tidak marah. Ia juga tidak menegur. Ia hanya melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun setiap kata itu seperti menambah beban di dalam dadanya. Saat jam istirahat tiba, Nadia menghampiri ruang ATM sambil membawa bekal makan siang. Mas,
Arif menoleh. Oh, sudah istirahat? Iya. Ayo makan. Arif tersenyum tipis. Kamu dulu saja. Mas belum lapar. Nadia langsung menyadari ada sesuatu yang berbeda. Biasanya Arif tidak pernah menolak makan bersama. Mas. Iya? Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Jangan bohong. Arif menghela napas panjang. Nadia? Iya? Semalam. Keluarga direktur datang ya? Nadia terdiam beberapa detik. Kemudian mengangguk. Iya. Kenapa nggak cerita? Aku mau cerita setelah ketemu. Arif menatap lantai. Lalu, jawabanmu apa? Nadia memandang wajah Arif dengan tenang. Aku menolak. Arif perlahan mengangkat kepalanya. Kenapa? Nadia tersenyum heran. Mas masih tanya kenapa? Arif tertawa kecil. Tidak. Aku cuma tidak percaya. Nadia meletakkan kotak makan di atas meja. Kemudian berkata pelan, Mas. Iya. Aku ingin bertanya. Tanya apa? Kalau semalam yang datang bukan anak direktur, tapi seorang laki-laki biasa yang lebih kaya dari Mas. Apa jawaban aku akan berubah? Arif menggeleng. Tidak. Nah, itulah jawabannya. Arif masih diam. Nadia melanjutkan, aku tidak menolak karena dia anak direktur. Aku juga tidak memilih Mas karena Mas miskin. Lalu, aku memilih Mas. Karena sejak awal aku sudah menitipkan kepercayaanku kepada Mas. Dan kepercayaan itu tidak bisa ditukar dengan jabatan. Air mata mulai memenuhi mata Arif. Namun di balik keharuan itu, masih ada satu ketakutan yang belum mampu ia hilangkan. Ia masih merasa dirinya belum cukup pantas untuk mendampingi Nadia. Sore harinya, Pak Surya memanggil Nadia ke ruangannya. Nadia? Iya, Pak. Duduk. Pak Surya tampak ragu-ragu. Saya sebenarnya tidak ingin membicarakan urusan pribadi. Tapi, Nadia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Silakan, Pak. Pak Surya menarik napas panjang. Gosip di kantor sudah mulai tidak sehat. Maksud Bapak? Banyak yang mengatakan promosi dan pelatihan yang kamu dapat karena kedekatan dengan Pak Randy. Nadia terdiam. Padahal ia tahu betul seluruh proses seleksi dilakukan jauh sebelum keluarga direktur datang ke rumahnya. Pak Surya melanjutkan, saya percaya kepada integritasmu. Tetapi, fitnah seringkali tidak membutuhkan bukti. Cukup ada orang yang mau mempercayainya. Nadia menundukkan kepala. Ia baru menyadari. Ujian ini ternyata bukan hanya menyangkut hubungan cintanya. Tetapi juga nama baik, kehormatan, dan karir yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Dan di luar kantor, Arif sedang mengambil sebuah keputusan yang sama sekali belum diketahui Nadia. Keputusan yang ia yakini sebagai bentuk cinta. Padahal, keputusan itu justru akan menjadi ujian terbesar bagi kesetiaan mereka. Ketika Arif memutuskan mundur dari pertunangan karena merasa Nadia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, Nadia harus menghadapi fitnah di kantor, kehilangan kesempatan promosi, dan membuktikan bahwa kesetiaan bukan sekadar kata-kata, melainkan pilihan yang harus diperjuangkan meski harus mengorbankan karir dan kenyamanan hidup. Pagi itu, langit Bandung tampak mendung. Awan kelabu menggantung rendah seolah ikut membawa beban yang sedang dipikul oleh dua hati yang saling mencintai. Di Bank Syariah Amanah Nusantara Cabang Bandung, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Pintu pelayanan dibuka tepat pukul 8. Nasabah mulai memenuhi ruang tunggu. Mesin penghitung uang kembali berdenting. Namun di balik rutinitas itu, suasana hati Nadia jauh dari kata tenang. Sejak gosip tentang dirinya dan Randy menyebar ke seluruh kantor, ia mulai merasakan perubahan sikap beberapa rekan kerja. Bukan perubahan yang terang-terangan, melainkan perubahan kecil yang perlahan menyakitkan. Ada yang berhenti mengajaknya makan siang. Ada yang mulai berbicara pelan ketika ia lewat. Ada pula yang tiba-tiba diam setiap kali Nadia mendekat.
Fitnah memang tidak selalu datang dalam bentuk tuduhan. Kadang, ia datang melalui tatapan yang berubah. Saat briefing pagi selesai, Lilis menghampiri Nadia. "Mbak." "Iya? Boleh aku bicara?" "Tentu." Lilis terlihat ragu-ragu. "Aku sebenarnya nggak percaya gosip itu." Nadia tersenyum. "Terima kasih. Tapi, lagi, banyak pegawai bilang, Mbak pasti sebentar lagi pindah ke kantor pusat. Nanti jadi orang penting." Nadia menggeleng pelan. "Lilis." "Iya? Kalau Allah menghendaki aku naik jabatan, itu bukan karena siapa yang mengenalku, tetapi karena bagaimana aku bekerja." Lilis mengangguk malu. Ia semakin yakin bahwa orang-orang selama ini telah salah menilai Nadia. Sementara itu, di bengkel perawatan ATM, Arif sedang memperbaiki sebuah mesin setor tunai. Tangannya bekerja, namun pikirannya melayang entah kemana. Ucapan-ucapan orang di kantor, bisikan para teknisi, tatapan iba yang mulai ia rasakan. Semuanya membuat dadanya semakin berat. Saat jam istirahat tiba, sahabatnya, Joko, duduk di sampingnya. "Rif." "Iya? Kamu kenapa?" "Enggak apa-apa." "Jangan bohong." Joko sudah mengenal Arif hampir 10 tahun. Ia tahu betul ketika sahabatnya sedang menyembunyikan sesuatu. Akhirnya Arif berkata pelan, "Jo." "Iya? Menurutmu, apa cinta itu harus selalu memiliki?" Joko mengernyit. "Maksudmu? Kalau melepas membuat orang yang kita cintai lebih bahagia, apa itu salah?" Joko langsung menatap wajah Arif. "Kamu mau apa?" Arif tersenyum pahit. "Aku sedang berpikir. Mungkin aku harus berhenti." Menjelang siang, di kantor pusat, Pak Hendra memanggil Randy ke ruangannya. "Silakan duduk." "Baik, ya." Pak Hendra meletakkan sebuah map di atas meja. "Ini laporan dari cabang Bandung." Randy membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa laporan mengenai gosip yang mulai mengganggu suasana kerja. Wajah Randy langsung berubah. "Astagfirullah." Pak Hendra mengangguk. "Ini yang paling saya khawatirkan. Saya tidak pernah bermaksud membuat Nadia mengalami keadaan seperti ini. Begitu juga saya." Pak Hendra memandang putranya. "Mulai hari ini, jangan lagi datang ke cabang Bandung." Randy langsung memahami maksud ayahnya. "Biar gosipnya berhenti." "Iya." Randy mengangguk tanpa membantah. "Kalau memang Allah tidak menakdirkan dia untukmu, jangan sampai karena perasaanmu justru nama baiknya rusak." Kalimat itu diterima Randy dengan lapang dada. "Baik, ya. Saya akan menjaga jarak." Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil akhir program pengembangan calon supervisor diumumkan. Seluruh peserta berkumpul di aula kecil kantor cabang. Pak Surya membacakan hasilnya. Peserta yang dinyatakan lulus. Beberapa nama disebutkan. Semua bertepuk tangan. Namun, nama Nadia tidak disebut. Ruangan menjadi hening. Bahkan beberapa pegawai terlihat saling berpandangan. Padahal selama ini semua orang yakin Nadia akan menjadi peserta terbaik. Setelah acara selesai, Nadia menghampiri Pak Surya. "Pak." "Iya. Boleh saya bertanya?" Pak Surya menghela napas panjang. "Ayo masuk." Di ruang kepala cabang, Pak Surya menutup pintu perlahan. "Nadia." "Iya. Saya ingin meminta maaf." "Untuk apa, Pak?" "Karena saya tidak bisa mempertahankan rekomendasi saya." Nadia mulai memahami. "Ada apa sebenarnya?" Pak Surya terlihat sangat berat mengucapkannya. "Kantor pusat menunda pengangkatanmu." "Kenapa?" "Bukan karena nilai. Lalu, karena mereka ingin menghindari konflik kepentingan." Nadia terdiam. "Mereka takut orang akan menganggap promosi itu dipengaruhi kedekatanmu dengan keluarga direktur."
Ruangan menjadi sangat sunyi. Padahal, Nadia justru telah menolak lamaran keluarga itu. Namun kini, ia tetap harus menanggung akibatnya. Nadia tersenyum tipis. Baik, Pak. Pak Surya tampak heran. Kamu tidak marah? Nadia menggeleng. Sedih? Tentu. Lalu, tapi jabatan bukan rezeki yang hilang. Kalau memang Allah menakdirkannya untuk saya, tidak akan ada yang bisa mengambilnya. Pak Surya menatap Nadia dengan kagum. Semakin berat ujian yang datang, semakin terlihat kualitas kepribadian perempuan itu. Sore harinya, Arif datang ke rumah Nadia. Namun kali ini wajahnya terlihat jauh lebih pucat. Begitu Bu Ratna mempersilakannya masuk, Arif meminta izin berbicara berdua dengan Nadia di teras. Nadia? Iya, Mas. Aku sudah berpikir lama. Nadia mulai merasa tidak tenang. Ada apa? Arif menarik napas panjang. Pertunangan kita. Jantung Nadia berdegup semakin kencang. Sebaiknya kita akhiri. Dunia Nadia seolah berhenti berputar. Ia memandang Arif tanpa berkedip. Mas. Apa? Arif tidak sanggup menatap mata Nadia. Aku mencintaimu. Justru karena itu, aku tidak ingin menjadi penghalang masa depanmu. Air mata mulai mengalir di pipi Nadia. Mas, kamu sedang bicara apa? Arif menggenggam kedua tangannya sendiri agar tidak semakin gemetar. Aku sudah melihat semuanya. Kamu pantas hidup lebih baik. Kamu pantas mendapatkan laki-laki yang mampu membahagiakanmu. Bukan teknisi ATM yang sampai hari ini bahkan belum mampu membawamu ke pelaminan. Kalimat itu keluar dengan suara yang nyaris patah. Selama bertahun-tahun, inilah pertama kalinya Arif benar-benar meragukan dirinya sendiri. Dan Nadia baru menyadari bahwa luka terdalam seorang laki-laki seringkali bukan kemiskinan, melainkan ketika ia merasa tidak lagi pantas membahagiakan perempuan yang paling dicintainya. Angin sore bertiup pelan melewati teras rumah Nadia. Namun kesejukan itu sama sekali tidak mampu meredakan gejolak di hati mereka berdua. Nadia masih berdiri mematung. Matanya menatap Arif tanpa berkedip. Seolah berharap semua yang baru saja didengarnya hanyalah sebuah gurauan. Namun wajah Arif justru memperlihatkan kesungguhan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mas. Suara Nadia bergetar. Iya. Tolong lihat aku. Arif tetap menundukkan kepala. Mas. Lihat aku. Perlahan Arif mengangkat wajahnya. Matanya sudah memerah. Nadia baru menyadari. Lelaki yang selama ini selalu tersenyum di hadapannya ternyata sudah menangis lebih dulu sebelum datang ke rumah itu. Mas benar-benar ingin mengakhiri pertunangan kita? Arif mengangguk pelan. Kalau itu membuat hidupmu lebih baik. Air mata Nadia akhirnya jatuh. Boleh aku bertanya satu hal? Tentu. Selama ini, siapa yang mengajarkan Mas bahwa kebahagiaan hanya bisa dibeli dengan uang? Arif terdiam. Aku tidak pernah bilang begitu. Tapi yang Mas lakukan sekarang menunjukkan itu. Arif mengusap wajahnya. Nadia. Iya. Aku laki-laki. Aku tahu. Aku ingin memberimu kehidupan yang layak. Kamu sudah memberikannya. Arif menggeleng. Belum. Kita bahkan belum menikah. Tabungan kita belum cukup. Rumah belum ada. Motor masih tua. Setiap kali aku melihatmu pulang kerja, aku selalu bertanya, apa kamu pantas mendapatkan kehidupan seperti ini? Nadia mendekat satu langkah. Mas. Iya? Aku juga ingin bertanya. Apa? Selama ini, siapa yang selalu mengantarku berangkat kuliah ketika hujan? Arif terdiam. Siapa yang menjual motornya dulu supaya ayahku bisa menjalani operasi? Air mata Arif mulai mengalir. Itu. Siapa yang setiap malam mengajar les tambahan supaya aku bisa menyelesaikan skripsi? Arif menutup wajahnya. Mas, semua itu bukan kehidupan yang layak menurutmu?
Beberapa detik mereka sama-sama menangis. Nadia melanjutkan dengan suara yang sangat pelan. Mas. Iya. Kalau hari ini aku memilih laki-laki yang lebih kaya. Lalu bagaimana aku mempertanggungjawabkan semua perjuangan Mas di hadapan Allah? Arif langsung menggeleng. Jangan bilang begitu. Kenapa tidak? Karena aku ikhlas. Justru karena Mas ikhlas. Aku tidak boleh mengkhianati keikhlasan itu. Kalimat tersebut membuat Arif benar-benar kehilangan kata-kata. Di balik pintu rumah, Bu Ratna ternyata mendengar seluruh percakapan itu. Tanpa sengaja ia hendak memanggil mereka untuk makan malam. Namun langkahnya berhenti ketika mendengar suara tangis Nadia. Air matanya ikut jatuh. Baru sore itu ia menyadari. Selama ini ia terlalu sibuk memikirkan masa depan anaknya. Sampai hampir lupa melihat betapa tulusnya laki-laki yang sedang menangis di teras rumahnya. Nadia kemudian mengeluarkan sebuah dompet kecil dari dalam tasnya. Ia membuka salah satu bagian yang paling dalam. Di sana tersimpan sebuah foto yang mulai pudar. Arif tampak terkejut. Itu. Iya. Foto itu diambil hampir 8 tahun yang lalu. Saat mereka masih menjadi mahasiswa. Arif mengenakan jaket lusuh. Nadia masih memakai alma mater kampus. Mereka berdiri di depan perpustakaan sambil memegang es teh plastik. Nadia tersenyum. Mas ingat? Arif mengangguk. Itu hari pertama aku diterima kerja paruh waktu. Iya. Lalu Mas bilang apa waktu itu? Arif menundukkan kepala. Aku lupa. Nadia tersenyum sambil menghapus air matanya. Mas bilang, hari ini kita mungkin belum punya apa-apa. Tapi kalau Allah meridai perjuangan kita, suatu hari nanti kita akan tersenyum mengenang masa ini. Nadia memegang foto itu erat-erat. Mas. Iya. Kalau sekarang Mas menyerah, berarti Mas sendiri yang mengingkari kata-kata itu. Arif menangis semakin keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah. Bukan kalah oleh Randy. Bukan kalah oleh harta. Tetapi kalah oleh ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Ia menyadari, tidak ada seorang pun yang meminta Nadia meninggalkannya. Yang membuat semua menjadi rumit justru pikirannya sendiri. Pikiran bahwa dirinya tidak cukup pantas. Padahal, perempuan yang dicintainya tidak pernah sekalipun berpikir demikian. Beberapa saat kemudian, Bu Ratna keluar membawa 3 gelas teh hangat. Ia duduk di samping mereka. Arif. Iya, Bu. Maafkan Ibu. Arif langsung terkejut. Jangan begitu, Bu. Ibu yang salah. Salah apa? Ibu sempat tergoda melihat kehidupan yang lebih mewah. Air mata Bu Ratna kembali mengalir. Tapi hari ini, Ibu melihat sendiri. Lelaki yang benar-benar mencintai anak Ibu. Ternyata sedang berusaha mengorbankan kebahagiaannya demi masa depan Nadia. Arif langsung menundukkan kepala. Bu Ratna menggenggam tangan Arif. Mulai hari ini, jangan pernah bicara soal membatalkan pertunangan lagi. Arif menatap wajah calon mertuanya. Bu, Ibu tidak butuh menantu yang kaya. Ibu butuh laki-laki yang tidak pernah meninggalkan anak Ibu ketika hidup sedang sulit. Nadia langsung memeluk ibunya. Tangis mereka bertiga pecah di teras rumah. Di tempat lain, Randy baru saja menerima laporan dari Pak Dedi. Pak. Iya? Gosip di cabang Bandung mulai mereda. Syukurlah. Tapi, ada kabar lain. Apa? Katanya pertunangan Mbak Nadia hampir batal. Randy langsung mengangkat kepala. Kenapa? Kurang tahu. Katanya karena Mas Arif merasa minder. Randy terdiam cukup lama. Kemudian berkata dengan suara pelan, semoga itu tidak benar. Pak Dedi tampak heran. Bapak tidak senang? Randy menggeleng tegas. Tidak. Kalau Nadia benar-benar kehilangan orang yang dicintainya karena kehadiranku, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Ucapan itu menunjukkan bahwa perasaan Randy kepada Nadia masih ada. Namun lebih besar daripada perasaannya.
adalah rasa hormat kepada keputusan dan kebahagiaan Nadia. Ia tidak ingin mendapatkan cinta dari perempuan yang sedang terluka. Sementara itu, takdir kembali bergerak. Beberapa hari lagi, Nadia akan menghadapi ujian paling berat dalam karirnya. Sebuah keputusan dari kantor pusat yang akan membuatnya kehilangan posisi impiannya. Dan justru pada saat itulah, kesetiaan Arif akan diuji untuk kedua kalinya. Malam itu, setelah Arif pulang, rumah Nadia kembali dipenuhi keheningan. Namun kali ini, keheningan itu tidak lagi terasa menyesakan. Justru menghadirkan sebuah kesadaran baru. Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi foto mendiang suaminya yang tergantung di dinding. Foto itu sudah berusia lebih dari 10 tahun. Di dalam foto tersebut, almarhum Pak Rahmat tersenyum sederhana dengan pakaian kerja yang mulai pudar. Beliau bukan orang kaya. Bukan pula pejabat. Hanya seorang guru honorer yang sepanjang hidupnya mengajar dengan penuh keikhlasan. Air mata Bu Ratna perlahan mengalir. Ia berbisik lirih, "Pak, maafkan aku. Hampir saja aku mengajarkan anak kita menilai seseorang dari hartanya. Aku lupa. Dulu kita juga membangun rumah tangga ini tanpa memiliki apa-apa." Ia menutup wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak kedatangan keluarga direktur. Hatinya benar-benar tenang. Di rumahnya, Arif juga belum bisa tidur. Ia duduk di teras sambil memegang sebuah buku catatan kecil yang sudah lusuh. Buku itu berisi semua pengeluaran dan tabungan mereka sejak pertama kali bertunangan. Setiap bulan selalu ada satu halaman baru. Pendapatan, pengeluaran, tabungan pernikahan, target membeli cincin, target menyewa rumah sederhana. Semua dicatat dengan sangat rapi. Arif membuka halaman pertama. Tanggalnya 8 tahun yang lalu. Di sudut halaman terdapat tulisan kecil. "Aku mungkin belum bisa membahagiakanmu hari ini. Tapi aku akan terus belajar menjadi laki-laki yang pantas untukmu." Air mata kembali jatuh. Ia sadar. Beberapa hari terakhir ia hampir melupakan kalimat yang ia tulis sendiri. Ia terlalu sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Sampai lupa melihat sejauh apa Allah telah membawanya. Keesokan harinya, suasana kantor terasa jauh lebih tegang. Pukul 9 pagi, sebuah surat elektronik dari kantor pusat masuk ke seluruh cabang. Judulnya singkat. Penyesuaian peserta program pengembangan supervisor nasional. Pak Surya segera membuka isi surat tersebut. Wajahnya perlahan berubah. Ia menghela napas panjang. Kemudian memanggil Nadia ke ruangannya. "Nadia?" "Iya, Pak." "Duduk." Nadia melihat ekspresi atasannya. Ia sudah bisa menebak. "Ada kabar kurang baik ya, Pak?" Pak Surya mengangguk pelan. Kantor pusat memutuskan. Peserta dari cabang Bandung diganti. Ruangan menjadi sunyi. "Maksudnya?" "Namamu dicoret." Nadia menundukkan kepala. Beberapa detik kemudian ia menarik napas panjang. "Baik, Pak." Pak Surya tampak semakin tidak enak hati. "Kamu tidak ingin tahu alasannya?" Nadia mengangkat wajahnya. Kalau memang alasan resminya sudah diputuskan, bertanya pun tidak akan mengubah keputusan. Pak Surya menatap Nadia dengan penuh rasa hormat. Ia tahu betul. Keputusan itu bukan karena kemampuan Nadia, melainkan karena kantor pusat ingin menghindari semua prasangka yang berkembang. Sayangnya, yang harus membayar harga dari semua prasangka itu justru Nadia. Ketika Nadia keluar dari ruangan, hampir seluruh pegawai sudah mengetahui kabar tersebut. Beberapa orang berbisik. "Nah kan," katanya dekat sama direktur. "Buktinya malah dicoret. Mungkin biar nggak kelihatan pilih kasih." Yang lain justru merasa iba. "Loh, kasihan Mbak Nadia. Dia nggak salah apa-apa." Lilis langsung menghampiri Nadia. "Mbak." "Iya?" "Aku sedih." Nadia tersenyum. "Kenapa kamu yang sedih?" "Soalnya Mbak paling pantas." Nadia mengusap pelan bahu Lilis. "Kalau memang rezekiku, Allah tidak akan pernah salah alamat." Siang harinya, Pak Hendra menerima salinan keputusan tersebut.
Beliau langsung menghubungi Kepala Divisi SDM. Apa alasan nama Nadia dicoret? Suara di seberang menjawab, kami ingin menghindari konflik persepsi, Pak. Pak Hendra menghela napas. Kalian baru saja menghukum pegawai paling berintegritas hanya karena fitnah. Ruangan mendadak sunyi. Tapi keputusan sudah ditandatangani. Pak Hendra memejamkan mata. Baik. Telepon ditutup. Beliau sadar. Sebagai direktur utama, ia justru tidak boleh membatalkan keputusan itu secara sepihak. Kalau ia membatalkannya, fitnah yang selama ini beredar justru akan semakin dianggap benar. Untuk pertama kalinya, Pak Hendra merasakan betapa mahal harga yang harus dibayar oleh seseorang hanya karena menjaga prinsip. Sore harinya, Randy menemui ayahnya. Yah, iya. Saya baru tahu keputusan itu. Pak Hendra mengangguk. Saya juga. Saya ingin bicara dengan SDM. Tidak. Kenapa? Kalau kamu turun tangan sekarang, nama Nadia akan semakin sulit dibersihkan. Randy terdiam. Lalu kita diam saja? Pak Hendra memandang putranya. Kadang, cara terbaik menjaga kehormatan seseorang adalah tidak menggunakan kekuasaan untuk membelanya. Kalimat itu membuat Randy mengangguk pelan. Ia memahami. Membantu Nadia dengan jabatan justru akan semakin melukai nama baik perempuan itu. Menjelang maghrib, Nadia pulang dengan langkah yang sedikit lebih lambat dari biasanya. Arif sudah menunggu di depan rumah. Begitu melihat wajah Nadia, ia langsung tahu ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Nadia tersenyum. Promosinya batal. Arif langsung terdiam. Karena aku? Nadia menggeleng. Karena fitnah. Arif mengepalkan tangannya. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Namun sebelum ia sempat berkata apapun, Nadia justru tersenyum lebih lebar. Mas. Iya? Kalau Allah sedang mengambil satu pintu, berarti Allah sedang menyiapkan pintu lain. Tapi kamu nggak sedih? Tentu sedih. Lalu kenapa masih bisa tersenyum? Nadia memandang langit yang mulai berubah jingga. Karena aku kehilangan jabatan. Bukan kehilangan harga diriku. Dan selama Allah masih menjaga kehormatanku, aku merasa belum kehilangan apapun. Arif memandang perempuan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dalam hati ia berkata, Ya Allah, perempuan seperti inilah yang selama ini Engkau titipkan kepadaku. Jangan biarkan aku kembali meragukan diriku sendiri. Namun takdir belum selesai menguji mereka. Malam itu juga, Arif menerima sebuah surat penugasan dari perusahaan. Ia harus pindah sementara ke sebuah kota yang berjarak ratusan kilometer selama beberapa bulan untuk menangani proyek besar. Keputusan itu datang begitu mendadak. Dan sekali lagi, kesetiaan mereka akan diuji oleh jarak, waktu, dan keadaan. Ketika Arif harus berangkat keluar kota selama beberapa bulan, jarak membuat komunikasi mereka diuji, sementara Nadia menghadapi tekanan baru di kantor. Di tengah ujian itu, sebuah peristiwa mengejutkan membuat Nadia menyadari bahwa Arif diam-diam telah mempersiapkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ceritakan kepadanya. 2 minggu telah berlalu sejak nama Nadia dicoret dari program pengembangan supervisor nasional. Fitnah yang dahulu begitu ramai perlahan mulai mereda. Namun bekasnya masih tertinggal. Beberapa orang masih memandang Nadia dengan rasa iba. Sebagian lagi mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah menilai perempuan itu secara tidak adil. Anehnya, Nadia tetap datang paling pagi. Tetap menjadi orang terakhir yang memastikan ruang teller rapi sebelum pulang. Seolah tidak ada apapun yang berubah. Padahal, di dalam hatinya, ia sedang memikul ujian yang jauh lebih berat. Pukul 8 pagi. Pak Surya sedang memimpin briefing. Hari ini kantor pusat akan mengirim tim audit pelayanan. Semua data harus lengkap. Seluruh pegawai mengangguk. Setelah briefing selesai, Pak Surya memanggil Nadia. Nadia? Iya, Pak. Terima kasih. Nadia tersenyum bingung. Untuk apa, Pak? Karena sejak semua masalah itu terjadi, kinerja kamu justru semakin baik.
Nadia tersenyum kecil. Kalau saya bekerja hanya ketika dipuji, berarti saya bekerja untuk manusia. Pak Surya mengangguk pelan. Ia semakin yakin. Integritas memang tidak lahir ketika hidup berjalan mudah. Integritas justru terlihat ketika seseorang diperlakukan tidak adil. Sementara itu, di perusahaan tempat Arif bekerja, seluruh teknisi dikumpulkan di aula. Kepala divisi maintenance berdiri di depan. Kami baru mendapatkan proyek nasional. Semua langsung memperhatikan. Seluruh mesin ATM di wilayah Kalimantan bagian timur akan dimodernisasi. Ruangan menjadi ramai. Itu proyek besar. Siapa yang berangkat? Kepala divisi membuka daftar nama. Koordinator lapangan. Arif Maulana. Arif terkejut. Saya, Pak? Iya. Berangkat minggu depan. Durasi proyek sekitar 4 bulan. Ruangan langsung bertepuk tangan. Banyak yang memberi selamat. Namun senyum Arif justru perlahan menghilang. 4 bulan. Artinya, ia harus meninggalkan Nadia cukup lama. Sore harinya, Arif datang ke rumah Nadia. Di tangannya ada sepucuk surat tugas. Mas. Iya. Ada kabar. Kabar baik? Entahlah. Nadia membaca surat itu perlahan. Proyek nasional? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Arif tersenyum tipis. Tapi, aku harus berangkat. Nadia mengangguk. Berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. Beberapa detik mereka sama-sama diam. 4 bulan bukan waktu yang sebentar. Apalagi mereka sedang berada di tengah banyak ujian. Mas. Iya? Mas takut? Arif tersenyum kecil. Takut. Takut apa? Takut kamu sendirian menghadapi semuanya. Nadia menggenggam tangan Arif. Mas. Iya. Allah yang menjaga kita. Bukan jarak. Kalimat itu membuat hati Arif sedikit lebih tenang. Malam sebelum keberangkatan, mereka bertemu di halaman masjid setelah salat Isya. Tidak ada makan malam mewah. Tidak ada hadiah mahal. Hanya duduk di bangku taman masjid sambil menikmati semilir angin malam. Mas. Iya? Nanti jangan lupa makan. Arif tertawa kecil. Loh. Itu kan biasanya aku yang bilang. Sekarang gantian. Mereka sama-sama tertawa. Kemudian suasana kembali hening. Arif mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Nih. Apa ini? Bukan nanti. Apa isinya? Rahasia. Nadia tersenyum penasaran. Mas ini. Bukannya kalau aku sudah berangkat. Baik. Keesokan paginya. Terminal keberangkatan bandara dipenuhi para pekerja proyek. Arif berdiri sambil membawa satu koper kecil. Tidak banyak barang. Hanya pakaian seperlunya. Laptop kerja. Dan Al-Quran kecil yang selalu ia bawa kemanapun. Sebelum masuk ke ruang keberangkatan, ia memandang Nadia. Nanti. Iya? 4 bulan cepat kok. Nadia tersenyum. Insya Allah. Arif mengangguk. Lalu, kalau capek, ingat aku. Nadia tertawa sambil menghapus air matanya. Mas juga. Mereka tidak berpelukan. Mereka hanya saling tersenyum. Karena keduanya percaya. Doa yang tulus jauh lebih kuat daripada pelukan yang panjang. Hari-hari pun mulai berjalan. Bandung dan Balikpapan dipisahkan ribuan kilometer. Komunikasi mereka kini hanya melalui panggilan video setiap malam. Kadang hanya 5 menit. Kadang 10 menit. Kadang tidak sempat sama sekali karena Arif harus memperbaiki mesin ATM hingga larut malam. Namun satu kebiasaan tidak pernah berubah. Setiap pukul 5 pagi. Sebelum memulai pekerjaan, Arif selalu mengirim satu pesan. Assalamualaikum. Jangan lupa sarapan.
Semoga Allah mudahkan pekerjaanmu. Dan setiap malam sebelum tidur, Nadia selalu membalas. Hati-hati bekerja. Semoga Allah menjaga Mas. Mereka tidak pernah mengirim kata-kata romantis yang berlebihan. Namun perhatian kecil itu membuat jarak terasa lebih dekat. Suatu sore, saat membersihkan lemari, Nadia teringat buku kecil yang diberikan Arif. Ia belum sempat membukanya. Perlahan ia membuka halaman pertama. Di dalamnya terdapat catatan keuangan. Tanggal, nominal, pemasukan, pengeluaran. Semuanya ditulis sangat rapi. Nadia terus membuka halaman berikutnya. Semakin lama, air matanya mulai jatuh. Ternyata, selama 3 tahun terakhir, Arif diam-diam menyisihkan sebagian besar uang lemburnya. Bukan untuk membeli motor baru. Bukan untuk membeli telepon genggam. Bukan pula untuk dirinya sendiri. Di halaman terakhir tertulis satu judul. Tabungan rumah pertama kita. Di bawahnya terdapat sebuah angka. Angka yang jauh lebih besar daripada yang selama ini diketahui Nadia. Masih ada satu amplop yang terselip. Perlahan Nadia membukanya. Di dalamnya terdapat surat tulisan tangan Arif. Kalau suatu hari nanti Allah mengizinkan kita menikah. Aku ingin kamu tahu. Aku tidak pernah berhenti mempersiapkan masa depan kita. Aku hanya sengaja tidak bercerita karena ingin memberimu kejutan. Maaf kalau selama ini aku terlihat lambat. Bukan karena aku menyerah. Aku hanya ingin semua yang kuberikan berasal dari rezeki yang halal dan hasil jerih payahku sendiri. Tangis Nadia pecah. Selama ini, Arif tidak pernah miskin dalam cinta. Ia hanya miskin dalam menceritakan perjuangannya. Dan justru karena itulah, Nadia semakin yakin bahwa pilihannya tidak pernah salah. Namun, di saat yang sama, sebuah kabar mengejutkan datang dari Kalimantan. Arif mengalami kecelakaan kerja saat membantu memperbaiki jaringan ATM di daerah pedalaman. Telepon dari kantor pusat masuk ke ponsel Nadia tepat ketika ia masih menggenggam surat itu. Dunia Nadia seolah berhenti berputar. Ponsel di tangan Nadia bergetar cukup lama. Layar menunjukkan panggilan dari kantor pusat perusahaan tempat Arif bekerja. Entah mengapa, jantung Nadia langsung berdegup lebih cepat. Perasaannya tiba-tiba tidak tenang. Dengan tangan yang mulai gemetar, ia mengangkat telepon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah benar ini saudari Nadia Putri? Iya. Saya Dedi, dari Divisi Maintenance Nasional. Ada kabar mengenai Mas Arif? Suara di seberang sempat terdiam beberapa detik. Iya. Napas Nadia seolah tertahan. Mas Arif mengalami kecelakaan kerja. Dunia Nadia mendadak terasa sunyi. Tangannya mulai bergetar hebat. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Beliau selamat. Nadia langsung mengembuskan napas panjang. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Syukurlah. Tapi beliau sedang dirawat di rumah sakit. Di mana? Balikpapan. Kami hanya ingin memberi kabar agar keluarga tidak khawatir. Telepon ditutup. Namun Nadia masih terduduk memegang ponselnya. Wajahnya pucat. Surat tulisan tangan Arif masih berada di pangkuannya. Baru beberapa menit yang lalu ia menangis karena terharu. Kini, ia kembali menangis karena rasa takut kehilangan. Bu Ratna yang baru keluar dari dapur langsung menghampiri. Nadia? Iya, Bu. Kamu kenapa? Nadia tidak mampu menjawab. Ia hanya menyerahkan telepon genggamnya. Bu Ratna membaca pesan singkat yang baru masuk dari perusahaan. Wajahnya langsung berubah. Innalillahi. Bukan, Bu. Mas Arif selamat. Hanya luka. Bu Ratna langsung memeluk putrinya. Alhamdulillah. Kita bersyukur dulu. Tapi, aku ingin ke sana. Bu Ratna mengangguk. Tentu. Besok kita cari tiket. Di Balikpapan. Arif terbaring di ruang perawatan. Lengan kirinya dibalut perban. Pelipisnya mengalami luka ringan. Dokter baru saja selesai memeriksa kondisinya. Pak Arif.
Iya, Dok. Tidak ada patah tulang. Alhamdulillah. Hanya memar dan luka luar. Arif tersenyum lega. Terima kasih, Dok. Dokter tersenyum. Yang perlu Bapak syukuri. Helm keselamatan Bapak masih terpasang saat terjatuh. Arif mengangguk. Semua kejadian itu masih terbayang jelas. Sore tadi, sebuah mobil kehilangan kendali di jalan licin. Hampir menabrak seorang anak kecil yang sedang menyeberang. Tanpa berpikir panjang, Arif menarik anak itu menjauh. Anak itu selamat. Namun Arif sendiri terpental hingga membentur pembatas jalan. Malam harinya, pintu kamar rawat perlahan terbuka. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun masuk sambil membawa sebuket bunga liar. Di belakangnya berdiri kedua orang tuanya. Kom? Arif tersenyum. Masuk. Anak kecil itu menundukkan kepala. Maaf. Kenapa minta maaf? Karena Om jadi sakit. Arif mengusap kepala anak itu. Yang penting kamu nggak apa-apa. Ayah anak itu kemudian berkata, Pak, saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak. Bapak menyelamatkan anak saya. Arif menggeleng. Siapapun pasti melakukan hal yang sama. Lelaki itu mengeluarkan sebuah amplop. Tolong terima. Arif langsung mengangkat tangannya. Maaf. Saya tidak bisa. Ini hanya tanda terima kasih. Bukan soal jumlahnya. Lalu, kalau saya menolong karena berharap balasan, berarti pertolongan itu sudah kehilangan keikhlasannya. Lelaki itu menatap Arif dengan kagum. Jarang sekali ia bertemu orang seperti itu. Keesokan paginya, Nadia berhasil mendapatkan tiket pesawat paling awal. Sepanjang perjalanan menuju bandara, ia terus memegang buku catatan pemberian Arif. Di dalamnya masih tersimpan surat yang semalam membuatnya menangis. Ia membaca kembali satu kalimat. Aku tidak pernah berhenti mempersiapkan masa depan kita. Air matanya kembali jatuh. Ia baru menyadari. Lelaki yang selama ini selalu terlihat sederhana ternyata diam-diam memikul begitu banyak beban sendirian. Bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ingin memberikan kejutan terbaik bagi perempuan yang dicintainya. Sesampainya di rumah sakit Balikpapan, Nadia hampir berlari menyusuri lorong. Perawat menunjukkan nomor kamar Arif. Begitu pintu terbuka, mata mereka langsung bertemu. Arif tersenyum. Loh? Kok datang? Air mata Nadia langsung mengalir. Tanpa berkata apa-apa, ia menghampiri tempat tidur Arif. Kemudian memegang tangan kanannya erat-erat. Mas. Iya? Kenapa nggak cerita kalau kecelakaannya separah ini? Arif tertawa kecil. Kalau aku cerita, kamu pasti langsung berangkat. Memang. Makanya. Nadia menggeleng sambil menangis. Mas ini. Aku baik-baik saja. Jangan bilang baik-baik saja kalau tangan masih diperban. Mereka sama-sama tertawa di sela tangis yang belum benar-benar reda. Beberapa saat kemudian, dokter masuk membawa hasil pemeriksaan. Pak Arif. Iya, Dok. Besok sudah boleh pulang. Alhamdulillah. Tapi jangan mengangkat beban berat dulu selama beberapa minggu. Baik. Setelah dokter keluar, Nadia menghela napas lega. Namun pandangannya kemudian tertuju pada tas kerja Arif yang terletak di sudut ruangan. Tas itu terbuka sedikit. Dari dalamnya terlihat sebuah map berwarna coklat. Nadia mengambilnya perlahan. Mas. Iya? Ini apa? Wajah Arif langsung berubah. Jangan dibuka dulu. Nadia justru semakin penasaran. Perlahan ia membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat gambar desain rumah sederhana. Denah 2 kamar. Ruang tamu kecil. Dapur mungil. Halaman untuk menanam bunga. Di sudut gambar tertulis dengan pensil. Rumah impian Nadia. Mata Nadia kembali dipenuhi air mata. Ternyata, bahkan ketika sedang bekerja jauh dari rumah,
Arif masih menyimpan mimpi yang sama. Membangun sebuah rumah sederhana. Bukan rumah yang megah, tetapi rumah yang dipenuhi ketenangan. Rumah yang sejak awal selalu mereka doakan bersama. Dan tanpa mereka sadari, di luar kamar perawatan, seseorang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Seseorang yang datang ke rumah sakit karena urusan pekerjaan. Orang itu adalah Randy Prasetyo. Kehadirannya kali ini bukan untuk mengejar cinta, melainkan untuk menyampaikan sebuah keputusan yang akan mengubah masa depan Arif dan Nadia. Bersambung ke penutup Act 5. Penutup Act 5 ruang rawat itu kembali tenang. Nadia masih memegang map berisi gambar rumah sederhana yang dibuat Arif. Tangannya perlahan menyusuri setiap garis pensil yang digambar dengan sangat rapi. Ruang tamu kecil. 2 kamar tidur. Dapur mungil. Halaman depan yang dipenuhi bunga melati. Di bagian belakang terdapat sebuah musala kecil. Di sudut kanan gambar tertulis sebuah kalimat. Rumah ini mungkin tidak luas, tapi semoga menjadi rumah yang dipenuhi sakinah, mawaddah, warahmah. Air mata Nadia kembali menetes. Mas. Iya? Sejak kapan Mas menggambar ini? Arif tersenyum malu. Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun? Iya. Kenapa nggak pernah cerita? Aku takut. Takut apa? Takut kamu berharap terlalu tinggi. Nadia menggeleng sambil tersenyum di balik air matanya. Mas, aku nggak pernah berharap rumah yang besar. Aku hanya berharap, dimanapun rumah itu berdiri, Mas ada di dalamnya. Kalimat itu membuat Arif memalingkan wajah. Ia mencoba menyembunyikan air mata yang mulai jatuh. Beberapa saat kemudian terdengar ketukan di pintu. Silakan masuk. Pintu perlahan terbuka. Seorang pria berjas memasuki ruangan. Begitu melihat wajah tamu itu, Nadia langsung berdiri. Pak Randy? Randy tersenyum sopan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif tampak sedikit terkejut. Ia belum pernah bertemu langsung dengan Randy. Namun ia sudah mengetahui siapa lelaki itu. Randy mendekat. Lama ingin bertemu. Arif berusaha duduk lebih tegak. Silakan duduk, Pak. Randy menggeleng. Saya tidak lama. Saya hanya ingin memastikan kondisi Mas Arif. Arif tersenyum. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Suasana sempat hening. Tidak ada kecanggungan. Tidak ada permusuhan. Hanya 3 orang yang sedang dipertemukan oleh takdir dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Randy akhirnya membuka pembicaraan. Mas Arif. Iya. Saya ingin meminta maaf. Arif tampak bingung. Maaf? Karena tanpa saya sadari, kehadiran saya sempat membuat hidup Mas dan Mbak Nadia menjadi sulit. Arif langsung menggeleng. Tidak, Pak. Itu bukan salah Bapak. Tetap saja, saya merasa memiliki tanggung jawab moral. Randy menarik napas panjang. Saya sudah mengetahui semuanya. Maksud Bapak? Bahwa Mbak Nadia kehilangan kesempatan promosi. Bahwa Mas sempat ingin membatalkan pertunangan. Ruangan kembali sunyi. Randy melanjutkan, percayalah. Itu bukan keinginan saya. Arif memandang Randy beberapa saat. Kemudian tersenyum. Pak. Iya? Boleh saya jujur? Tentu. Dulu, saya sempat takut kepada Bapak. Randy tersenyum kecil. Karena saya anak direktur? Arif mengangguk. Iya. Lalu sekarang? Arif tersenyum lebih lebar. Sekarang saya justru bersyukur. Kenapa? Karena kehadiran Bapak membuat saya sadar bahwa saya hampir kehilangan perempuan yang saya cintai bukan karena orang lain, tetapi karena saya meragukan diri sendiri. Kalimat itu membuat Randy ikut tersenyum. Ia benar-benar menghormati lelaki sederhana di hadapannya. Beberapa saat kemudian, Randy mengeluarkan sebuah map hitam dari tasnya. Mas Arif. Iya?
Saya datang juga membawa kabar. Kabar apa? Perusahaan tempat Mas bekerja menjadi salah satu vendor yang akan bekerja sama dengan bank kami untuk proyek modernisasi ATM nasional. Arif mengangguk. Iya, saya tahu. Tapi, kami meminta nama Mas menjadi koordinator teknis nasional. Arif terkejut. Saya? Iya. Kenapa saya? Randy tersenyum. Karena laporan kerja Mas selama ini luar biasa. Bukan saya yang memilih. Tim evaluasi yang memilih. Lalu saya baru mengetahui bahwa orang yang mereka pilih adalah Mas. Arif benar-benar tidak mampu berkata-kata. Selama ini ia mengira semua usahanya tidak pernah diperhatikan. Ternyata, kerja keras yang dilakukan dengan jujur selalu menemukan jalannya sendiri. Randy kemudian menoleh kepada Nadia. Mbak. Iya? Selamat. Untuk apa? Karena pilihan Mbak benar. Nadia tampak bingung. Randy tersenyum. Saya pernah mengagumi Mbak. Itu benar. Tapi hari ini, saya lebih mengagumi keputusan Mbak. Mengapa? Karena tidak semua orang mampu tetap setia ketika dunia menawarkan sesuatu yang tampak lebih indah. Ruangan kembali hening. Tidak ada rasa canggung lagi. Yang ada hanyalah saling menghormati. Sebelum berpamitan, Randy berdiri di hadapan Arif. Lalu mengulurkan tangan. Mas. Iya? Tolong bahagiakan Mbak Nadia. Arif menjabat tangan itu dengan erat. Insya Allah. Dan, Randy melanjutkan. Jangan pernah lagi merasa rendah diri. Rezeki seseorang tidak diukur dari kendaraan yang ia miliki, tetapi dari keberkahan hidup yang Allah berikan. Arif mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Terima kasih. Randy tersenyum. Saya justru yang harus berterima kasih. Karena Mas telah mengajarkan saya bahwa kesetiaan jauh lebih mahal daripada kemewahan. Setelah Randy pergi, Nadia masih memandang pintu yang perlahan tertutup. Mas. Iya? Ternyata, Allah benar-benar menjaga hati orang-orang yang ikhlas. Arif mengangguk. Iya. Kalau dulu aku memilih menyerah, mungkin aku tidak akan pernah melihat hari ini. Nadia menggenggam tangan Arif. Mas. Iya? Allah tidak pernah mengambil promosi itu untuk menghukum kita. Lalu, mungkin Allah sedang menjaga kita, agar kita belajar bahwa rezeki terbaik selalu datang pada waktu yang tepat. Arif tersenyum. Dan dengan cara yang tidak pernah kita duga. 1 minggu kemudian, Arif kembali ke Bandung setelah dinyatakan pulih. Sesampainya di rumah, ia langsung mengajak Nadia dan Bu Ratna duduk di ruang tamu. Ada yang ingin aku sampaikan. Apa, Mas? Arif mengeluarkan sebuah buku tabungan. Perlahan ia menyerahkannya kepada Bu Ratna. Ini tabungan rumah dan biaya pernikahan kita. Bu Ratna membukanya. Tangannya langsung bergetar. Nominal yang selama ini mereka kira belum cukup, ternyata sudah melebihi kebutuhan akad sederhana yang mereka impikan. Air mata Bu Ratna langsung jatuh. Rif. Iya, Bu. Kapan semua ini terkumpul? Arif tersenyum. Sedikit demi sedikit. Setiap lembur. Setiap bonus. Setiap rezeki. Niatnya satu. Apa? Supaya suatu hari saya bisa datang melamar Nadia tanpa membawa utang. Ruangan kembali dipenuhi tangis haru. Bu Ratna memegang tangan Arif. Kalau begitu, jangan lagi ditunda. Insya Allah, bulan depan kita laksanakan akad nikah. Nadia menutup wajahnya sambil menangis bahagia. Perjalanan panjang mereka akhirnya mulai memperlihatkan cahaya. Namun Allah masih menyiapkan satu kebahagiaan terakhir. Sebuah akhir yang akan membuat semua orang yang pernah meremehkan Arif dan meragukan pilihan Nadia memahami bahwa cinta yang dibangun di atas iman, kesabaran, dan kesetiaan tidak pernah dibiarkan sia-sia oleh Allah. Penutup penuh kehangatan.
Akad nikah sederhana akhirnya terlaksana. 5 tahun kemudian, Arif menjadi pemilik perusahaan teknologi perbankan yang dipercaya secara nasional. Nadia kembali dipromosikan karena integritasnya, dan Randy hadir sebagai sahabat yang memberikan pelajaran bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan mengikhlaskan demi kebahagiaan orang yang dicintai. 5 minggu kemudian, hari yang selama bertahun-tahun mereka tunggu akhirnya tiba. Tidak ada gedung pernikahan mewah. Tidak ada dekorasi yang berlebihan. Tidak ada iring-iringan mobil mahal. Akad nikah itu dilaksanakan di masjid kecil tempat Arif dan Nadia sering menunaikan salat berjamaah sejak masih sama-sama berjuang sebagai mahasiswa. Masjid itu sederhana. Dindingnya dicat putih. Karpet hijaunya mulai memudar. Namun pagi itu, masjid tersebut dipenuhi wajah-wajah yang tersenyum bahagia. Arif duduk di hadapan penghulu. Tangannya sedikit gemetar. Di sampingnya duduk Pak Hasan. Sementara Bu Ratna duduk di barisan perempuan sambil terus mengusap air mata. Di belakang mereka tampak Pak Surya, Lilis, beberapa rekan kerja bank, para teknisi dari perusahaan tempat Arif bekerja. Mereka datang bukan karena kemewahan acara, melainkan karena ingin menyaksikan perjalanan panjang dua insan yang selama ini berjuang menjaga kesetiaan. Ketika penghulu mulai mengucapkan ijab kabul, seluruh ruangan menjadi sangat hening. Saudara Arif Maulana, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Dengan satu tarikan napas yang mantap, Arif menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Nadia Putri binti Rahmat dengan mas kawin tersebut, tunai karena Allah. Sah? Sah? Alhamdulillah. Tangis haru langsung memenuhi masjid. Bu Ratna menutup wajahnya. Pak Hasan memeluk putranya. Sementara Nadia yang berada di balik hijab pengantin tidak mampu lagi membendung air mata. Bukan karena akhirnya ia menikah, tetapi karena Allah menjaga janji yang selama ini mereka pertahankan. Setelah akad selesai, Arif menghampiri istrinya. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan kalimat yang selama bertahun-tahun hanya tersimpan di dalam doa. Assalamualaikum, istriku. Nadia tersenyum di balik air mata. Waalaikumsalam, suamiku. Arif menggenggam tangan Nadia. Aku memang belum bisa memberimu rumah yang besar. Nadia tersenyum. Aku sudah punya rumah. Di mana? Di hati laki-laki yang tidak pernah berhenti memperjuangkanku. Ruangan kembali dipenuhi senyum. Di sudut masjid, seseorang berdiri sambil memperhatikan mereka dari kejauhan. Dialah Randy. Ia datang mengenakan batik sederhana. Tanpa pengawalan. Tanpa menunjukkan statusnya sebagai putra direktur. Begitu Arif melihatnya, ia langsung menghampiri. Pak Randy. Randy tersenyum. Hari ini jangan panggil saya Pak. Lalu, panggil saja Randy. Mereka tertawa. Randy kemudian menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Ini hadiah pernikahan. Wah, tidak usah repot. Harus. Kenapa? Karena hari ini saya datang sebagai sahabat. Arif menerimanya dengan penuh hormat. Terima kasih. Randy kemudian menatap Nadia. Selamat. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kalian penuh keberkahan. Amin. Tak ada lagi rasa canggung. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Yang tersisa hanyalah rasa saling menghormati. 5 tahun kemudian. Pagi yang cerah menyelimuti kawasan bisnis kota Bandung. Di depan sebuah gedung modern bertuliskan, PT Amanah Digital Teknologi puluhan kendaraan operasional keluar masuk membawa peralatan elektronik. Perusahaan itu kini menjadi salah satu vendor nasional untuk sistem ATM, mesin setor tunai, dan layanan digital perbankan. Di ruang rapat utama, seorang pria mengenakan kemeja putih sederhana sedang memimpin rapat. Dialah Arif Maulana. Bukan lagi teknisi lapangan, melainkan direktur utama perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 300 orang. Namun satu hal tidak pernah berubah. Ia masih datang paling pagi. Masih sering turun langsung membantu teknisi baru. Masih makan siang bersama karyawan. Dan motor tua yang dahulu mengantarnya berjuang masih tersimpan rapi di gudang perusahaan. Bukan karena sudah tidak mampu membeli kendaraan baru,
tetapi sebagai pengingat dari mana semua perjuangan itu dimulai. Di sisi lain kota, Bank Syariah Amanah Nusantara mengadakan peresmian kantor wilayah baru. Direktur utama naik ke podium. Hari ini kami juga akan memperkenalkan Kepala Divisi Layanan dan Pengembangan SDM yang baru. Seluruh hadirin bertepuk tangan. Nama yang dipanggil membuat banyak orang tersenyum. Saudari Nadia Putri Maulana. Nadia melangkah menuju panggung. Dengan hijab sederhana dan senyum yang tetap sama seperti 5 tahun sebelumnya. Direktur berkata, jabatan ini bukan hadiah. Bukan pula karena rekomendasi siapapun. Melainkan karena selama 5 tahun terakhir beliau membuktikan bahwa integritas tidak pernah bisa digantikan. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Pak Surya yang kini telah pensiun tampak mengusap sudut matanya dengan bangga. Lilis yang kini menjadi supervisor ikut berdiri memberikan tepuk tangan paling meriah. Setelah acara selesai, Pak Hendra menghampiri Nadia dan Arif. Rambutnya kini mulai memutih. Selamat. Terima kasih, Pak. Pak Hendra tersenyum. Dulu, saya sempat berpikir bahwa kekayaan adalah jaminan kebahagiaan. Lalu, hari ini saya belajar. Apa, Pak? Bahwa karakter jauh lebih mahal daripada jabatan. Ia menatap Arif. Lelaki yang dahulu datang dengan motor tua. Hari ini datang membawa manfaat bagi ribuan orang. Kemudian beliau menoleh kepada Nadia. Dan perempuan yang dahulu kehilangan promosi karena fitnah. Hari ini justru dihormati karena integritasnya. Mereka bertiga tersenyum. Tidak ada lagi luka. Yang ada hanyalah rasa syukur. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di halaman kantor. Randy turun bersama seorang perempuan berhijab dan 2 anak kecil. Ia melambaikan tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arif memeluk sahabatnya itu. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Randy memperkenalkan istrinya. Ini istriku, Salma. Kemudian anak-anak mereka saling bermain dengan anak Arif dan Nadia di halaman kantor. Mereka tertawa bersama. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Yang ada hanyalah persaudaraan yang tumbuh karena saling menghormati. Menjelang sore, mereka semua duduk di taman belakang kantor. Anak-anak berlari mengejar gelembung sabun. Istri-istri mereka berbincang hangat. Pak Hendra memandang pemandangan itu sambil tersenyum. Aneh ya? Apa, Pak? Tanya Randy. Dulu aku mengira kalau Nadia menjadi menantuku, keluargaku akan bahagia. Beliau berhenti sejenak. Ternyata, Allah memberikan kebahagiaan dengan cara yang jauh lebih indah. Randy mengangguk sambil tersenyum. Iya, ya. Saya juga belajar. Belajar apa? Cinta sejati bukan selalu tentang memiliki. Tetapi tentang mendoakan agar orang yang kita cintai mendapatkan takdir terbaik dari Allah. Arif menggenggam tangan Nadia. Mereka saling berpandangan. Tak perlu lagi banyak kata. Perjalanan panjang mereka telah menjadi bukti bahwa kesetiaan yang dijaga karena Allah tidak pernah berakhir sia-sia. Mungkin jalannya lebih panjang. Mungkin ujiannya lebih berat. Namun ketika cinta dibangun di atas iman, kejujuran, dan kesabaran, Allah selalu memiliki cara yang indah untuk mempertemukan hambanya dengan kebahagiaan yang tepat pada waktu yang tepat. Matahari mulai tenggelam. Langit Bandung berubah menjadi jingga keemasan. Arif mengajak Nadia dan anak mereka berdiri. Ayo, kita pulang. Nadia tersenyum. Iya. Rumah menunggu. Mereka berjalan bergandengan tangan meninggalkan halaman kantor. Bukan sebagai 2 orang yang berhasil mengalahkan dunia. Melainkan sebagai 2 insan yang memilih tetap setia ketika dunia menawarkan jalan yang lebih mudah. Dan justru karena pilihan itulah, Allah membukakan pintu-pintu keberkahan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tamat hikmah cerita sahabat Lautan Kisah Official. Dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan pada pilihan antara kemewahan yang tampak di depan mata dan kesetiaan yang dibangun melalui perjuangan. Harta, jabatan, dan status sosial memang dapat memudahkan hidup, tetapi tidak selalu menghadirkan ketenangan hati. Sebaliknya, pasangan yang dipilih karena iman, akhlak, dan komitmen untuk saling bertumbuh akan menjadi penolong terbaik dalam menghadapi setiap ujian kehidupan.
Jangan pernah meremehkan perjuangan yang dimulai dari hal-hal sederhana. Rezeki bisa berubah, keadaan bisa berbalik, tetapi karakter, kejujuran, dan kesetiaan adalah bekal yang akan terus bernilai di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang menjaga amanah, memuliakan pasangan, dan selalu memilih jalan yang diridainya. Amin.